Namaku Rania. Usiaku 30 tahun. Hidupku dulu seindah taman anggrek yang kurawat sendiri di balkon apartemen kami. Setiap pagi, disapanya mentari. Setiap sore, ku beri pupuk cinta. Mas Raka, suamiku, adalah pelengkap kebahagiaanku. Dia pengusaha sukses, pemilik jaringan minimarket Rizky Bersama. Sejak awal pernikahan kami 5 tahun lalu, dia selalu berkata, "Ran, kamu adalah ratu di istana ini. Apapun yang kamu mau, katakan saja." Dulu, kata-kata itu bagai madu. Kini, entah mengapa, terasa getir di lidahku. Kami tinggal di apartemen mewah di pusat kota. Fasilitas lengkap, pemandangan gemerlap lampu kota yang tak pernah padam. Keseharianku hanyalah mengurus rumah, sesekali bertemu teman-teman sosialita, dan tentu saja, merawat anggrek-anggrekku. Mas Raka sering bepergian keluar kota, tapi selalu ada kabar. Sampai beberapa bulan terakhir, dia mulai jarang pulang, jarang memberi kabar. Ruang antara kami melebar, seperti jurang yang menganga. Hari itu, aku ingin membeli buku resep baru di toko buku favoritku. Kartu ATM yang biasa kugunakan tak bisa dipakai. Transaksi ditolak. Begitu bunyi mesinnya. Panik, aku mencoba kartu yang lain, kartu yang terdaftar atas nama Mas Rata, yang selalu boleh aku pakai. Sama saja, dana tidak mencukupi. Jantungku berdebar kencang. Aku menelepon Mas Raka, api ponselnya tak aktif. Ku coba hubungi asisten pribadinya, Mas Bayu. "Maaf Mbak Rania, Bapak sedang dalam rapat penting dan tidak bisa diganggu," jawabnya datar. Perasaan aneh mulai merayap. Aku pulang dengan perut lapar, hanya ada mie instan di lemari. Saat Mas Raka akhirnya pulang malam itu, wajahnya dingin. Kutanyakan baik-baik, tapi dia hanya berkata, "Mulai sekarang, urus sendiri keuanganmu Ran. Aku tidak mau kamu terlalu boros." Kata boros menghantamku seperti tamparan. Aku yang tak pernah meminta lebih dari sekadar kebutuhan pokok, mataku mulai berkaca-kaca. Sejak kejadian ATM itu, Mas Raka semakin menjaga jarak. Kami makan dalam keheningan yang mencekam. Dulu, meja makan kami penuh tawa dan cerita. Kini, suara denting sendok garpu terasa begitu keras di telingaku. Dia mulai membatasi aksesku ke rekening bersama. "Ini uang hasil kerja keras kurang," ucapnya dingin suatu malam, saat aku mencoba menanyakan tentang biaya sekolah keponakanku yang sakit. Bibirnya yang dulu selalu tersenyum padaku, kini seperti terukir tanpa emosi. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Setiap kali ingin membeli sesuatu, bahkan sekedar kebutuhan dapur, aku harus meminta izin padanya. Seolah aku adalah anak kecil yang tak bisa dipercaya. Rasa terhina itu membakar ubun-ubunku. Aku merasa tak berdaya, terkurung dalam apartemen mewah ini. Tapi jiwaku merana kelaparan. Senyum anggrekku pun mulai layu. Perasaan curiga tak pernah hilang. Mas Raka semakin sering keluar kota. Tapi kali ini tanpa penjelasan. Suatu sore, saat dia sedang mandi, ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan dari nama yang tak kukenal. "Sayang, aku sudah sampai. Tunggu sebentar ya." Jantungku serasa berhenti berdetak. Tanganku gemetar meraih ponsel itu. Ku cari pesan-pesan lain. Dan di sanalah aku menemukannya. Foto-foto mesra Mas Raka dengan wanita lain di berbagai kota. Dia berbohong padaku. Setiap perjalanan bisnisnya adalah kunjungan kepada selingkuhannya. Air mata tak terbendung lagi. Dadaku sesak, napasku tercekat. Di saat yang sama, aku membuka laptop Mas Raka yang lupa ia kunci. Kulihat email-email tentang perusahaan. Ada satu folder yang menarik perhatianku. Bertuliskan saham Rizky Bersama pribadi. Ada daftar panjang nama-nama pemegang saham, termasuk namaku, Rania Pramesti, dengan persentase yang cukup besar. Aku bahkan tak tahu aku punya saham sebanyak itu. Kemarahan perlahan menggantikan kesedihan. Dia mengunci ATM-ku agar aku kelaparan, menipuku, dan menghinaku. Sementara di belakangku, dia membangun hidup lain. Tapi dia lupa, dia juga membangun kekuatanku. Aku teringat percakapan bertahun-tahun lalu, saat Mas Raka membuat perusahaan itu. Dia pernah berkata, "Ran, kamu adalah partnerku dalam hidup, dan sebagian kecil dari impianku ini juga milikmu."
Ini sebagai bentuk penghargaan. Aku tak pernah terlalu memikirkannya, menganggapnya hanya bualan manis. Tapi kini, nama Rania Pramesti tertera di daftar pemegang saham. Persentaseku tidak sedikit. Aku ingat, dulu aku pernah membantu ide-ide marketingnya, bahkan memberinya modal awal dari tabungan warisan orang tuaku yang tak pernah ia ungkit lagi. Saat itulah aku sadar, dia tidak hanya meremehkanku, tapi juga berusaha mengambil hakku. Aku merasa seperti tikus yang dijebak dalam sanggar emas. Kemarahanku memuncak. Malam itu, aku tidak tidur. Aku mencari semua dokumen terkait sahamku. Untungnya, Mas Raka orangnya agak ceroboh. Sering meninggalkan jejak digital. Aku menemukan akta pendirian perusahaan, daftar pemegang saham, dan beberapa email penting tentang keputusan-keputusan strategis yang melibatkan para investor besar. Aku juga menemukan bukti transfer dana dari rekeningku ke rekening perusahaan di awal pendirian, yang ia sebut sebagai hadiah darinya. Oh, Mas Raka, kau lupa bahwa aku adalah Rania yang dulu pernah kau puja. Aku segera menghubungi pengacaraku, Pak Bimo, orang yang kukenal sejak dulu membantu urusan warisan orang tuaku. Dengan bukti-bukti yang kukumpulkan, aku menceritakan semuanya. Pak Bimo mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Rania, kamu punya kekuatan yang luar biasa. Sahammu ini signifikan. Kita bisa bergerak cepat. Hatiku sedikit lega. Aku tidak sendiri. Aku punya senjata, dan aku akan menggunakannya. Esok hari adalah awal dari pembalasanku. Seminggu kemudian, sebuah konferensi pers mendadak digelar oleh pihak manajemen Rizky Bersama. Mas Raka terlihat bingung di podium. Dia baru saja akan memulai pidatonya ketika aku melangkah maju, didampingi Pak Bimo. Sorot lampu kamera menyorotku. Aku mengambil mikrofon. Saya Rania Pramesti, pemegang saham signifikan di Rizky Bersama. Suara gemuruh terdengar. Selama ini, suami saya, Bapak Raka, telah menyalahgunakan kepercayaan saya, menipu saya, bahkan mencoba membuat saya kelaparan dengan memblokir akses finansial saya. Namun dia lupa bahwa dia juga membangun kerajaan bisnis ini bersamaku. Saya memiliki bukti kuat tentang penggelapan dana dan manipulasi saham yang akan segera kami laporkan ke pihak berwajib. Aku memutar layar besar di belakangku, menampilkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan Pak Bimo, email, transkrip percakapan, dan daftar aliran dana gelap. Wajah Mas Hatta pucat pasi. Para wartawan berkerumun. Terdengar teriakan kaget dan bisikan tak percaya. Berita itu meledak. Istri sah miskinkan suami pengkhianat. Rania Pramesti bongkar korupsi di Rizky Bersama. Saham perusahaan anjlok seketika. Investor besar mulai menarik diri. Mas Raka mencoba menghubungiku, memohon, mengancam, tapi aku tak lagi gentar. Aku memblokir semua komunikasinya. Dia mencoba menemui Pak Bimo, tapi Pak Bimo hanya tersenyum dingin. Semua sudah terlambat, Tuan Raka. Pagi itu, aku memutuskan untuk menjual seluruh sahamku. Bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk memastikan Mas Raka tidak bisa lagi menggunakan Rizky Bersama untuk menipu perempuan lain. Uangnya akan kukembalikan ke perusahaan sebagai modal restrukturisasi di bawah manajemen baru yang transparan. Aku juga mentransfer sebagian besar dana hasil penjualan saham itu ke rekening yayasan sosial yang membantu perempuan korban kekerasan. Aku tak ingin ada perempuan lain merasakan apa yang kurasakan. Aku merasa lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun terangkat dari pundakku. Apartemen mewah itu kini terasa kosong. Aku memutuskan pindah ke rumah warisan orang tuaku di pinggir kota. Rumah sederhana, api penuh kenangan hangat. Aku menjual mobil mewah pemberian Mas Raka dan membeli mobil kecil yang fungsional. Taman anggrekku ku bawa serta. Kurawat dengan penuh cinta. Aku membuka kedai kopi kecil di depan rumah, menyajikan kopi racikan sendiri dan kue-kue buatan tanganku. Banyak pelanggan datang. Mereka tahu ceritaku dari berita. Mereka memuji keberanianku. Aku tersenyum, bukan lagi senyum terpaksa. Ada kedamaian di mataku. Aku belajar bahwa kekayaan materi hanyalah sementara. Tapi kekuatan diri, harga diri, dan cinta pada sesama adalah investasi abadi.
Mas Raka menghilang dari peredaran. Kabarnya bangkrut dan melarikan diri. Aku tidak peduli. Aku telah menemukan kebahagiaan sejatiku. Bukan pada kemewahan, tapi pada kemerdekaan jiwa. Terkadang, saat senja menyapa, aku duduk di teras rumahku, memandang anggrek-anggrekku yang kini mekar sempurna. Hujan gerimis turun, membasahi dedaunan. Aku teringat Mas Raka, teringat rasa sakit itu. Tapi kini, rasa sakit itu tak lagi mendalam. Ia telah menjadi pelajaran berharga. Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang saling menghargai dan percaya. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar wanita bukan terletak pada pria yang mendampinginya, tapi pada dirinya sendiri. Pemblokiran ATM itu, yang dulu terasa seperti akhir dunia, justru menjadi awal dari kebangkitanku. Aku tidak lagi membutuhkan seorang ratu di istana mewah. Aku adalah ratu bagi diriku sendiri, di taman kecil yang kutata sendiri, dengan anggrek-anggrek yang mekar karena cintaku. Hidup ini indah, bahkan ketika badai datang menerpa. Dan aku, Rania, telah menemukan kedamaianku.